Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 adalah pendidik profesional dengan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan guru sebagai pendidik memiliki tugas untuk mengembangkan kepribadian dan membina peserta didik sehingga memiliki anak yang berbudi pekerti yang luhur, di mana pendidik harus siap menjadi panutan peserta didiknya. Guru sebagai pengajar yaitu memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa, memberikan pedoman merancang, ikut serta melaksanakan, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru sebagai pembimbing istilah lainnya yakni mengarahkan peserta didik berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, merencanakan tujuan dan mendefinisikan kompetensi yang hendak dicapai, memastikan peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik. Dan guru melaksanakan penilaian. Guru sebagai pelatih yakni menuntut guru sebagai pelatih memerlukan keterampilan karena tanpa latihan bagaimana bisa tercapai kompetensi dasar dan tidak mampu menguasai keterampilan yang dikembangkan sesuai materi standar. Salah satunya terampil dalam menyiapkan bahan pembelajaran, terampil menyusun satuan pelajaran, terampil menyampaikan ilmu pada murid. Guru sebagai penilai yaitu guru melakukan penilaian terhadap proses belajar guna mengukur belajar siswa, melaksanakan penilaian, mengadakan remedial dan pengayaan. Pendidikan adalah suatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Di telinga semua orang tidak mungkin bisa dalam hidup dan kehidupan manusia. Karena salah satu peran guru mendidik itu berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Apapun profesinya akan sepakat dengan hal ini. Guru merupakan sosok yang menjadi bagian terpenting dalam bidang pendidikan. Guru merupakan subjek yang menjadi fokus di bidang pendidikan. Guru merupakan unsur dalam keseluruhan proses pendidikan. Semua kebijakan dan program tak lepas dari peran guru itu sendiri. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Yang kedua ada kepelatihan. Kepelatihan memerhatikan perkembangan kemampuan jangka panjang daripada penyelesaian secara tepat atau pemahaman temporer. Kita mendefinisikan pelatih sebagai orang-orang yang memberikan inspirasi, tuntunan, latihan serta peragaan dan mereka yang meningkatkan kemampuan pihak lain melalui motivasi dan dukungan. Adapun tujuan guru yang melatih adalah menemukan kekuatan dari dalam diri dan hasrat agar menemukan kepantasan diri dari diri kita sendiri. Punya suara dalam pembelajaran mereka dan bernegosiasi secara kolektif dengan guru untuk menciptakan maksud dan tujuan. Terlibat dengan penuh gairah dalam pembicaraan untuk meningkatkan daya ingat dan motivasi yang utuh dalam belajar dan menggunakan bakat terpendam mereka untuk membawa usaha mereka kepada tingkat pencapaian beasiswa tertinggi. Guru sebagai pelatih pun memiliki teknik-teknik untuk membantu siswa memecahkan masalah dan untuk melatih siswa dalam metode penyelidikan dalam penelitian yang membantu siswa membuka detail-detail dan perspektif-perspektif yang beragam serta memacu mereka untuk membuat penilaian kritis mereka sendiri.
Teknik-teknik yang dibahas ini memfasilitasi proses pembelajaran, memberikan motivasi secara konstan, dan membantu siswa untuk fokus pada apa yang diperoleh dengan mengungkapkan bahan pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang berdasarkan bahan pelajaran mendukung studi mendalam yang intensif dan menawarkan pemikiran yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi sambil menentang asumsi-asumsi dasar dan pemahaman-pemahaman yang sudah ketinggalan zaman. Kepelatihan yang dikombinasikan dengan keterampilan mendengarkan secara konseptual mendorong cara berpikir yang kreatif, keterampilan memecahkan masalah, dan pertukaran ide-ide yang aktif. Metode bertanya yang digunakan dalam pelatihan juga mengungkapkan hal-hal yang membuat perkembangan siswa menuju tingkat yang lebih tinggi. Bagi pendidik juga, tujuan pertama yang utama adalah menciptakan situasi yang realistis di mana para siswa dapat hadir di hadapan teman-teman mereka dan menilai diri mereka sendiri maupun orang lain. Dalam konteks seperti ini, tujuan yang kedua adalah mendorong kemampuan membaca dan menulis melampaui wilayah bahan ajar dan materi pelajaran yang perlu disampaikan. Para pendidik harus memberikan sarana dan dana kepada para siswa untuk membuat bahan pelajaran menjadi hidup. Tujuan ketiga adalah menggunakan strategi-strategi untuk mendapatkan pengalaman, melakukan diskusi, debat, ataupun simulasi. Metode kepelatihan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang bersifat partisipatif bagi para siswa. Siswa ditantang untuk menggali bahan pelajaran lebih dalam karena mereka diminta untuk menggunakan informasi tersebut secara publik dan mempresentasikan hasil kerja mereka kepada rekan-rekan dibanding sekedar menghafal informasi untuk menghadapi ujian. Pelajaran yang berpusat pada pengalaman membantu siswa mengembangkan potensi mereka dengan cara menekankan bahan pelajaran, proses dan produksinya, dan dengan mendorong siswa untuk menggunakan cara-cara belajar dan penilaian sebanyak yang diperlukan untuk meningkatkan bakat mereka. Pelatih sebagai motivator mengembangkan relasi saling percaya berdasarkan pada rasa aman dalam suatu lingkungannya yang bebas dari risiko. Dan guru perlu menawarkan tugas-tugas yang menantang secara intelektual, tetapi tidak sampai terlalu sulit. Tujuan utama pelatih ialah memotivasi para siswa melalui tuntunan dan aktivitas, kemudian memunculkan motivasi intern dalam rasa ingin tahu yang dimiliki para siswa. Ketika para guru berfungsi sebagai pelatih, para siswa beralih dan menulis laporan hanya untuk pandangan mata guru menuju proses mempersiapkan proyek esai berisi opini atau perspektif untuk digunakan dalam simulasi kehidupan nyatanya, diskusi-diskusi atau bahkan debat. Dan yang pertama ada arti melatih. Melatih dapat diartikan mengajar agar terbiasa atau mampu melakukan sesuatu, membiasakan diri atau belajar, memahirkan. Melatih juga dapat diartikan sebagai pengekspresian sebuah bakat atau inspirasi yang ada baik secara teori maupun secara nalar atau akal pikiran. Melatih adalah teknik pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktek langsung di lapangan sesuai dengan teori yang telah diajarkan oleh guru tersebut di kelas. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam materi pelajaran, melatih dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu melatih fisik, melatih mental, melatih emosi, dan melatih keterampilan atau bakat. Yang kedua ada peran guru sebagai pelatih. Peran guru sebagai pelatih dapat dianalogkan sebagai peran pelatih sepak bola
dalam setiap laga pertandingan sepak bola, yaitu peran dari para pelatih dalam meramu permainan timnya, karena pelatih inilah yang berdiri di luar lapangan, memberikan arahan serta strategi permainan. Ibarat sebuah organisasi, para pelatih ini merupakan yaitu peran para pelatih dalam meramu permainan timnya, karena pelatih inilah yang berdiri di luar lapangan, memberikan arahan serta strategi permainan. Ibarat sebuah organisasi, para pelatih ini merupakan seorang manajer di dalam organisasi tersebut yang memiliki peran di dalam perorganisasian, penyeleksian, penempatan, penguasaan, dan pemberian motivasi atau semangat kepada setiap orang di organisasi tersebut. Artinya, peran pelatih cukup vital baik dalam membangun kerangka tim maupun menciptakan strategi permainan. Setiap pelatih pun dianjurkan memiliki kemampuan di dalam mencari atau melihat bakat, kemampuan, kelebihan serta kekurangan dari para pemainnya. Hal demikianlah yang diajarkan dasar sang pelatih yang menempatkan posisi masing-masing pemain serta tugas yang harus diemban si pemain dalam setiap pertandingan guna menyokong strategi yang telah dibuatnya. Dan kita akan buat satu contoh, yaitu Cristiano Ronaldo. Apa yang membuat posisi Ronaldo menjadi penyerang seperti sekarang? Karena itu adalah tidak terlepas dari para pelatih di belakang setiap pemain. Kemampuan Ronaldo ini dan Messi tidak sesungguhnya seperti sekarang ini. Mereka telah melewati gemblengan dan demi gemblengan dari para pelatih. Skill mereka dipoles, diasah, dan bakat lain yang mereka miliki terus digali agar dapat tumbuh keluar dan berkembang. Gemblengan di dalam pendidikan akademi sepak bola ini menjadikan mereka berdua pemain yang matang dengan skill di atas rata-rata, seperti yang kita lihat sekarang ini. Begitu pula peran yang seharusnya dilakukan oleh para guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Para guru yang juga mendapatkan julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tersebut harus mampu untuk menggali bakat-bakat yang terpendam di dalam diri anak didiknya. Ibarat sebuah tunas yang baru berusia muda, mereka harus dengan sabar dan tekun untuk menyirami, memupuk, dan merawat tanaman tersebut agar tanaman itu dapat berkembang dan menjadi subur hingga menjadi tanaman yang besar yang mengandung berbagai manfaat. Artinya, seorang guru harus mampu memberikan pelajaran yang berkualitas dengan menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang dapat kembangkan bakat para anak didiknya. Berbagai potensi peserta didik harus ditumbuh kembangkan dengan cara diasah, dipoles, serta dilatih. Kemudian menyadarkan mereka akan bakat serta potensi yang mereka miliki, sehingga mereka terdorong melalui latihan yang diberikan oleh guru untuk menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan bakat dan potensinya dirinya. Selain itu juga para guru harus mampu memberikan berbagai insentif, motivasi, semangat, serta kesempatan pada anak didiknya agar memacu mereka untuk lebih belajar dan mengaktualisasikan potensi dirinya sendiri semaksimal mungkin. Begitu juga para pelatih sepak bola ini yang ketika pertandingan dengan gencar memberikan motivasi serta semangat kepada para pemainnya agar memenangkan setiap pertandingan, baik itu di ruang ganti ataupun di pinggir lapangan. Melalui cara demikianlah akan lahir seorang anak didik yang kompeten dan memiliki kapabilitas. Motivasi dari guru juga akan mendorong lahirnya anak didik yang kritis, berpikiran solutif terhadap berbagai masalah yang ada di lingkungannya, sehingga pendidikan nanti tidak hanya menciptakan robot manusiawi yang digerakkan oleh manajemen produksi, melainkan
menciptakan para manusia berintelektual yang tidak hanya dapat membangun dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Artinya, untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang handal serta para tokoh besar masa depan tidak hanya dapat dilakukan dengan cara instan, tapi perlu suatu proses panjang yang dilakukan oleh para guru-guru profesional. Disinilah peran dari para guru sebagai penggali, pelatih, dan juga pendorong bakat serta potensi peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru mampu mengenal potensi peserta didik dan memahami cara-cara dalam mengembangkan potensi tersebut. Yang ketiga, ada menjadi pelatih yang baik. Banyak ahli di bidang pelatihan telah memberikan pandangannya tentang kualifikasi yang harus dipenuhi bila mana seorang pelatih ini menginginkan dirinya menjadi seorang pelatih yang baik. Di antaranya seperti berikut. Yang pertama, ada kemampuan profesional sebagai guru. Untuk menjadi seorang pelatih yang berhasil, maka seorang guru harus memiliki kemampuan profesional di bidangnya. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa guru sebagai seorang pelatih harus menguasai bidang pengetahuan, keahlian, atau keterampilan yang akan dilatihkan atau diajarkan baik formal di dalam kelas maupun dalam aktivitas olahraga, di lapangan ataupun dalam bentuk tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa di rumah. Dan yang kedua, ada mengetahui cara melatihnya. Agar berhasil dalam memberikan pelatihan, maka guru sebagai pelatih harus mengetahui dan memahami strategi dan metode pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam kaitan ini, pengalaman sebagai pemain dapat dipergunakan dalam melatih, meskipun tidak selalu dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pelatihan. Yang ketiga, ada kepribadian yang baik. Guru sebagai pelatih mempunyai kualitas pribadi yang menarik sehingga peserta didik atau atlet yang dilatih atau dalam bimbingannya menjadi loyal serta berusaha untuk melakukan perintahnya dengan tidak merasa terpaksa. Dan yang keempat, ada karakter. Salah satu kualitas dasar yang harus dipenuhi seorang guru sebagai pelatih adalah masalah karakter. Hal ini sangat penting bagi profesi pelatihan, sebab karakter ini dapat menunjukkan siapa kita, bagaimana kita, dan apa yang orang pikirkan tentang kita. Selain itu, pelatih berada dalam posisi yang mempunyai pengaruh cukup kuat untuk menanamkan kehidupan yang baik kepada orang lain. Oleh karena itu, karakter ini merupakan salah satu tes untuk sesuai tidaknya seseorang memangku jabatan dalam profesi kepelatihan. Pada dasarnya, untuk memperoleh keberhasilan dalam kepelatihan dibutuhkan 3 kemampuan utama, yaitu yang pertama, seorang guru sebagai pelatih harus mempunyai keterampilan manajerial yang memadai. Di antaranya adalah keterampilan teknis, keterampilan konseptual, dan keterampilan antarpersonal. Berkenan guru sebagai pelatih, maka tugas dan fungsinya adalah membina siswa-siswanya dengan memengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengarahkan agar siswa-siswa itu berbuat atau berperilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sehubungan dengan itu, keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh setiap guru adalah yang pertama ada keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini lebih ditekankan kepada kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya dalam posisi masing-masing dan bersifat operasional. Sebagai contoh, misalnya seorang guru, maka technical skill yang harus dimilikinya adalah keterampilan dalam mengajar. Keterampilan itu antara lain keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran,
keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedua ada keterampilan personal dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Keterampilan ini lebih ditekankan pada pembinaan hubungan manusiawi antar bawahan dengan bawahan dan antar bawahan dengan atasan, sehingga tercipta suasana yang intim dan akrab serta kerjasama yang baik antara masing-masing personal dalam organisasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Sehubungan dengan itu, berkenaan dengan seorang guru, maka keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menciptakan, membina, dan memelihara hubungan inter yang harmonis di antara siswa-siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan guru dengan guru. Dengan demikian, di antara masing-masing pihak akan terjalin saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dengan demikian akan menjamin kelancaran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Sehubungan dengan itu, seorang guru hendaknya mampu menerapkan prinsip-prinsip hubungan manusiawi di dalam kelas, yaitu yang pertama ada sinkronisasikan tujuan sekolah atau kelas dengan tujuan siswa. Ini berarti guru selaku pimpinan harus berusaha mensinkronisasikan kepentingan sekolah atau kelas dengan kepentingan siswa. Keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya berarti terpenuhinya kebutuhan siswa. Siswa-siswa diizinkan melakukan atau berbuat apa saja dalam mengembangkan dirinya sepanjang tidak merugikan kepentingan kelas atau sekolah. Yang kedua ada ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan meliputi antara lain kegiatan belajar yang menarik, penuh tantangan dan tidak rutin, hubungan guru siswa yang bersahabat, nuansa kelas yang membangkitkan motivasi belajar seperti kebersihan, keindahan, dan penataan ruangan. Dan yang ketiga ada informalitas yang wajar dalam hubungan guru siswa. Semakin baik manajemen kelas, hubungan guru siswa semakin informal tanpa melupakan segi formal jika informalitas terlalu meremajai dalam hubungan guru siswa. Rasa hormat siswa terhadap guru dapat berkurang. Sebaliknya, jika formalitas hubungan guru siswa terlalu menonjol, maka kelakuan hubungan guru siswa akan timbul mengakibatkan terganggu kelancaran siswa dalam belajar. Dan yang keempat ada jangan perlakukan siswa sebagai mesin. Berbeda dengan mesin uang, metode material dan alat-alat kerja lainnya. Siswa dalam belajar harus diperlakukan secara wajar. Kepribadiannya diakui, keinginannya diperhatikan. Siswa bukan benda mati yang dapat diperlakukan semaunya di luar batas-batas kemampuannya. Oleh karena itu, guru dalam memberikan tugas-tugas belajar kepada siswa harus disesuaikan dengan batas-batas kemampuan siswanya. Dan yang kelima ada kembangkan kemampuan siswa sampai pada tingkat yang maksimal. Setiap orang dalam bekerja ingin mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mereka ingin berprestasi, ingin maju, ingin karirnya berkembang. Oleh karena itu, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mewujudkan dirinya, merealisasikan potensi yang dimilikinya, serta potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam ada buat kegiatan belajar yang menarik dan penuh tantangan. Belajar yang bersifat rutin cepat membosankan. Sebaliknya, belajar yang menarik dan penuh tantangan akan memperbesar gairah belajar, memperluas imajinasi, dan memperhebat daya kreasi dan inisiatif. Sehubungan dengan itu, guru harus mampu menciptakan kegiatan belajar mengakar yang menarik dan penuh tantangan bagi siswa-siswa sehingga dapat mendorong motivasi belajarnya. Dan yang ketujuh ada berikan pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. Guru juga harus dapat mengakui dan menghargai pelaksanaan tugas yang baik yang dilakukan oleh siswa. Bentuk pengakuan dan penghargaan itu dapat berupa ujian
ucapan terima kasih ataupun hadiah dan bentuk lainnya. Yang ke-8 ada sediakan alat perlengkapan belajar yang cukup. Kurangnya lancarnya pelaksanaan tugas belajar sering terjadi disebabkan karena ketersediaan alat perlengkapan belajar yang diperlukan oleh siswa agar dapat melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan itu, guru harus mengusahakan ketersediaan alat perlengkapan belajar yang diperlukan siswa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti buku-buku yang diperlukan. Yang ke-9 ada memberikan imbalan atau penghargaan terhadap siswa yang berprestasi. Setiap yang berprestasi di kelas harus diberikan imbalan atau penghargaan sesuai dengan prestasinya, baik bersifat material maupun non-material. Misalnya dengan memanggil nama siswa yang mendapat ranking kelas ke depan kelas pada saat menerima rapat setiap akhir semester. Dan guru sebagai pelatih juga dalam hal ini, yaitu guru mempunyai skill khususnya dalam keterampilan untuk menjadikan seorang guru yang profesional. Pelaksanaan peran ini menuntut keterampilan tertentu seperti yang pertama ada terampil dalam menyiapkan bahan pelajaran, terampil menyusun suatu pelajaran, terampil menyampaikan ilmu pada murid, terampil menggairahkan semangat belajar murid, terampil memilih dan menggunakan alat peragam pendidikan, terampil melakukan penilaian hasil belajar murid, terampil menggunakan bahasa yang baik dan benar, terampil mengatur disiplin kelas dan berbagai keterampilan lainnya. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik ini, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Sebagai pelatih, guru memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi peserta didik untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sebagai latihan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Dan ada juga keterampilan menyelami keadaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaiannya, atau conceptual skill, yaitu keterampilan ini ditekankan pada kemampuan dalam membaca situasi dan kondisi untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan organisasi. Berkenaan dengan tugas atau fungsi guru sebagai pelatih ini, maka keterampilan ini adalah kemampuannya untuk membaca situasi dan kondisi kelas serta kemampuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kelas yang berkaitan dengan upaya memelihara suasana belajar dan mengajar yang efektif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil suatu keputusan atau dalam masyarakat suatu masalah yang timbul dengan cara berpikir ilmiah. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: menyadari adanya ilmiah, merumuskan masalah, mengumpulkan data dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, menganalisis data baik secara induktif maupun deduktif, menentukan alternatif pemecahan, memutuskan tindakan yang diambil. Jadi begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru, peran yang begitu berat dipikul di pundak guru, hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dan dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar.
Sebagai pelatih, guru memberikan peluang yang besar, yang sebesar-besarnya bagi peserta didik untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sebagai latihan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal.